Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, atau sapaan dengan akrab yaitu Oma Opa. Sebab kita berada pada ibadah PKLU di hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Pelayan firman pada ibadah hari ini akan disampaikan oleh Bapak David Niki Yulu. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Untuk itu saya undang bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Kembali lagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami menaikkan syukur atas kasih dan anugerah dan penyertaan-Mu sampai pada saat ini yang kami rasakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam pelayanan firman, dan Engkau berkati ibadah pada saat ini, mulai dari awal hingga akhir dan tidak kurang satu apapun. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Kita masuk pada litani pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18 yang menyatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk bersama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam ibadah pekat PKLU pada pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu dari kitab Roma. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua anggota PKLU yang mengambil bagian di rumah masing-masing. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, bersama-sama kita membuka Alkitab kita pada perjanjian baru, kitab Roma, pasal 8 ayat 31 sampai 36. Roma 8 ayat 31 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak, Ibu. Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 50 dan 58 Masehi. Roma adalah salah satu pusat kerajaan terbesar yang pernah dikenal oleh dunia. Tema pagi ini adalah kebenaran Allah telah dinyatakan. Paulus yang telah diubah oleh Tuhan dari Saulus menjadi Paulus, berani memberitakan Injil karena kekuatan di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, lahir, mati, dan bangkit, telah memberi kepastian dalam hidup orang percaya, yaitu keselamatan. Walau banyak ancaman, penderitaan yang dialaminya, Paulus tetap semangat memberitakan Injil. Yang tidak lain adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus yang mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, adalah tempat terhormat dalam kuasa. Ayat 34. Dalam bacaan kita, ia menjadi pembela kita. Ayat 34. Bagaimana Paulus menjawab sendiri pertanyaannya pada ayat 35 dan 36? Apakah pendapat Bapak Ibu sebagai anggota PKLU terhadap jawaban Paulus? Bapak Ibu, Allah telah menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Di masa pandemi COVID ini banyak hal-hal yang sulit, banyak tantangan dan pergumulan menjadi ujian bagi iman kita. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, penyakit dan pergumulan duka cita yang dialami. Akan tetapi kondisi kita yang kita alami itu tetaplah berpegang pada iman kepada Yesus Kristus. Di saat usia lanjut, di mana anak-anak telah memiliki kehidupan dan kesibukan mereka sendiri, tinggal terpisah. Rasul Paulus telah mengalami semua cobaan, kesulitan itu, tetapi dia tetap tegar dalam iman kepada Yesus Kristus. Filipi 1:21. Karena baginya hidup adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun kesulitan kita, tetaplah berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah dalam lindungannya. Kalau kita baca lebih lanjut pada Roma 8, pada ayat 37 sampai 39, di sana ada jaminan bahwa siapapun
tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus, jika kita tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Usia lanjut, umur panjang yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu, menjadikan Bapak Ibu sebagai pendoa bagi anak cucu, menjadi teladan bagi anak cucu. Oleh karenanya, tetaplah beriman kepada Yesus Kristus. Allah akan memelihara Bapak Ibu sampai ujung usia, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu, anak dan cucu. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madaina gita dalai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Marilah kita berdoa, kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU ini, kami mengucapkan syukur karena kuasa Tuhan boleh berlangsung ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi pengurus PKLU dan seluruh anggota dalam keluarga masing-masing. Di usia lanjut ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberi kekuatan menjalankan kehidupan saat ini. Masa pandemi COVID dengan seluruh kesulitan, baik karena sakit maupun secara ekonomi, maupun duka cita. Tetapi sukacita Tuhan bolehlah menguatkan setiap anggota PKLU. Karena Tuhan menjaga dan memelihara senantiasa. Firman Tuhan dalam kitab Roma 8 telah kami baca, telah memberi jaminan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa di sorga, berkati semua anggota PKLU yang bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah ini, maupun yang belum dapat ambil bagian, baik karena sakit maupun hal yang lain. Kami serahkan kepada Tuhan, mohon berkati, lindungi dan jaga mereka ya Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Dina Haba Akyari bersama keluarga, serta seluruh majelis dan pegawai GPB Bukit Zaitun Surabaya. Kami juga berdoa bagi semua anggota Inforkom dan musik gereja yang oleh kasih Tuhan dan jerih payah mereka sehingga ibadah ini bisa sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan, khususnya di GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Kiranya karunia Tuhan selalu bersama. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati juga Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai ke tingkat RT RW. Dalam nama Tuhan sumber kehidupan, kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami bersyukur kepadamu atas firman yang sudah boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Dan dari lubuk setiap hati kami memberikan persembahan kepadamu guna menunjang pelayanan di tengah jemaat kami. Dan biarlah persembahan itu dapat kami gunakan untuk kelebaran akan kerajaan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dikasih Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berpisah, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 251, bait yang pertama. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang bakal. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengundang untuk berdiri, kita tutup ibadah ini dan kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih Tuhan sehingga ibadah pagi ini dapat berlangsung. Ya Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, mohon berkat yang bersumber dari Allah, Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.